Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifki Aditya Yoga Pratama di Dekai Naru Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya sering dapat pertanyaan di sosial media saya, baik itu di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi saya sering ditanyain begini, lagi di luar negeri ya bang? Lagi di mana? Lagi ngapain di sana gitu? Dan lain-lain pokoknya, intinya tentang di luar negeri. Jadi saya masih mau kasih tahu, saya di sini adalah sedang berada di Jepang, tepatnya di prefektur Toyama ya. Dan saya di sini lagi ngapain? Saya di sini adalah ikut program visa pemagangan ya. Ya sebenarnya kalau dibilang magang sama kayak di Indonesia nggak sama ya, kerja. Cuma visanya visa magang, jadi statusnya di bawah bekerja. Kenapa saya ngambilnya visa magang waktu itu? Karena untuk bisa ke Jepang pada waktu itu adalah syarat yang paling gampang, terus waktu yang paling cepat, terus biaya yang paling minim adalah dengan cara ngambil visa magang, walaupun ada visa-visa yang lainnya. Dan waktu saat itu adalah pengetahuan saya tentang Jepang masih minim, jadi saya ngambil magang kayak gitu. Selain saya ya waktu itu saya masih takut perihal soal biaya ya untuk bisa ke Jepang ya, jadi saya ngambil yang paling standar, paling bawah untuk bisa ke Jepang. Dan saya proses untuk bisa ke Jepang ini adalah memakan waktu dari 0 sampai berangkat itu adalah 8 bulan. Saya dari nggak tahu apa-apa tentang Jepang terus bisa sampai ke sini adalah 8 bulan ya. Oke, dan di sini saya mau sharing ya tentang setelah saya menjalaninya di Jepang ini sebagai status pemagang, mau gimana sih perasaannya, kesannya gitu. Oke, sharing pada kali ini adalah yang pertama kesan saya setelah saya menjalani proses magang ini. Jadi saya magang di Jepang ini kontraknya adalah 3 tahun dan sekarang saya sudah memasuki tahun kedua, jadi tinggal 1 tahun lagi saya pulang. Yang satu adalah penyesal, saya itu menyesal ngambil pemagangan ini, ngambil visa JCC ini. Saya nyesal. Kenapa nyesal? Yang pertama penyesalan saya adalah saya itu terlambat. Dibilang terlambat kenapa nggak dari dulu aja saya ngikut program-program yang seperti ini gitu loh. Entah itu magang, entah itu jadi TKI di luar negeri atau dan lain, entah itu ke Jepang, ke Korea, atau pokoknya kenapa nggak dari dulu saya kepikiran ke luar negeri, tentunya di negara yang maju banget gitu loh. Andai kata saya startnya dari dulu, mungkin sekarang saya sudah berubah gitu loh, nggak gini gitu, mungkin lebih baik gitu loh. Tapi yang namanya penyesalan ya pasti di akhir ya kan. Kenapa kok saya dulu milih merantau yang deket-deket gitu doang ya, alasannya dengan apa-apa, dan mungkin waktu itu keberanian saya juga belum ada gitu. Oke, yang penyesalan yang kedua adalah saya terburu-buru ya, gara-gara telat tadi ya kan, ya gara-gara usia udah mepet ya kan, keterbatasan usia untuk bisa ke Jepang waktu itu 24 tahun ya untuk yang program negeri. Tapi saya ngambil program swasta karena saya nggak lolos di program negeri. Alasannya karena tinggi badan saya ngepres ya 160 waktu itu ya. Jadi saya ngambil yang program swasta, dan usia saya juga ngepres waktu itu adalah batas terakhir untuk bisa ke Jepang, yaitu 24 tahun. Jadi saya ngambil negeri, akhirnya saya terburu-buru dengan persiapan yang kurang, pengetahuan yang kurang tentang Jepang, pengetahuan tentang pekerjaan yang akan saya ambil, tentang status yang saya ambil. Jadi masih minim banget, terburu-buru. Akhirnya ya saya misal kenapa nggak melakukan nggak dari dulu dan melakukan persiapan yang matang gitu untuk di Jepang ini supaya nyaman dan aman, dan pokoknya supaya tenang di Jepang dan enak gitu. Yang kedua adalah yang namanya untuk magang ke Jepang itu kan ada job pilihan ya kan, dan mindsetnya orang sebelum ke Jepang itu pasti kayak gini. Kalau dari yang satu level dengan saya, yaitu mindsetnya adalah yang penting bisa cepat berangkat ke Jepang gitu, mindsetnya ya kan. Itu juga saya dulu kayak gitu juga, yang penting adalah bisa cepat berangkat ke Jepang, yang penting bisa berangkat ke Jepang, entah job apapun itu pasti diambil, disikat, dilibas, yang penting bisa berangkat ke Jepang. Dan setelah sampai di sini saya merasa kurang puas gitu aja, bukan nyesel ya, kurang puas. Kenapa kok saya bilang kurang puas? Gini deh, gampangnya gini, kita untuk proses ke Jepang sendiri kita belajar, kita berjuang, terus makan biayanya juga sama ya kan. Sementara sebelum berangkat ke Jepang itu kita ada pilihan, jobnya ini boleh diambil gitu. Kenapa kok dengan waktu yang sama, dengan usaha yang sama, dengan penghasilan dengan pengeluaran yang sama, kita harus merelakan asal-asal ngambil job? Kenapa kita nggak pilih yang terbaik gitu loh? Kenapa saya bilang yang terbaik? Karena job itu pengaruh ya tentang dengan masa depan di Jepang sendiri ya kan. Waktu awal-awal berangkat ke Jepang pasti kebanyakan tujuannya adalah
selain ekonomi, 2 adalah ilmu yang dari Jepang ya, terutama ilmu bahasa Jepangnya. Jadi job kalian itu job yang kalian ambil, kalau untuk urusan uang selama visanya sama, insya Allah penghasilannya juga nggak beda jauh, jadi sama. Tapi kalau cuma uang doang kan rugi. Jadi job yang kalian ambil itu akan mempengaruhi pada tujuan kedua kalian selain uang. Misalnya tujuan keduanya adalah, kebanyakan sih standarnya adalah bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Jepang. Jadi job yang kalian ambil kalau asal-asalan itu nggak mendukung buat kalian belajar bahasa Jepang. Jadi kalau bisa pilih job yang mendukung dengan tujuan kedua kalian selain uang. Terus ada lagi ya dengan ngambil asal-asalan job juga nanti akan berasa perbedaan dengan teman-teman kalian gitu. Sama-sama habis waktu banyak, perjuangan sebanyak, juga mengeluarkan pengeluaran yang banyak untuk bisa ke Jepang. Tapi begitu sampai di Jepang kok gini amat, beda banget gitu kerjanya sama si itu. Padahal itu kesalahan kalian sendiri di awal, asal-asal ngambil job gitu. Jadi yang terjadi di sini adalah kesenjangan perbedaan ekstrim kerja gitu. Jadi penghasilan sama, cuma capeknya beda, terus hak-haknya kok beda gitu. Itu ya gara-gara kalian sendiri asal ngambil job. Oke, yang keempat adalah persiapan. Saya nyeselnya dulu adalah tanpa persiapan yang matang saya berangkat gitu aja. Akhirnya di sini ya kesusahan sendiri di tahun pertama ya kan, penyesuaiannya ya kan, karena minimnya pengetahuan dan minimnya bekal untuk bisa bertahan di Jepang. Oke, itu aja yang bisa saya sharing dari sini, dari pengalaman saya. Saya sedikit menyesal ya, jadi kenapa nggak dari dulu aja saya program ini, kan kenapa saya asal-asalan ngambil job gitu. Jadi di Jepang itu karena saya programnya swasta di situ kan ada kesempatan untuk milih job. Kenapa saya ngambil job ini gitu, karena alasan ya yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi harusnya saya bisa lebih baik. Baik, yang terakhir adalah saran buat teman-teman gitu yang mau ke Jepang itu. Sarannya adalah yang pertama, tentukan dulu tujuan kalian untuk ke Jepang. Ini bukan ke Jepang aja sih, ke luar negeri, tujuan kalian dulu. Terus perbanyak informasi tentang negara tujuan kalian dan untuk apa kalian di sana, status kalian apa di sana. Perbanyak informasi yang akan kalian ambil itu ya. Terus jangan asal ngambil job, itu menentukan masa depan kalian beneran. Kalau asal-asalan ngambil job, yang paling pahit itu adalah, yang bisa efeknya paling buruk adalah kalian tidak cocok dengan job itu dan tidak bertahan, akhirnya putus kontrak. Ya untung kalau misalnya kebijakannya seperti di beberapa negara, misalnya kontraknya 3 tahun, setelah 1 tahun kalian bisa pindah job kemana gitu. Untung kalau gimana kalau kontraknya 3 tahun ternyata kalian nggak cocok job sama jobnya, itu yang akan terjadi adalah kayak di neraka 3 tahun ini, beneran nggak cocok jobnya. Kalau udah nggak cocok sama jobnya, terus ketambah lagi sama lingkungan yang nggak cocok, itu masya Allah deritanya susah banget, sumpah. Ini dialami dari beberapa teman-teman saya dan saya sendiri juga mengalaminya di tahun pertama dulu ya. Tahun pertama kaget soalnya, takut gitu. Jadi efek negatifnya kalau asal-asalan ngambil job, selain nanti berat banget di sininya bertahannya, adalah kalau kalian nggak kuat itu bikin malu negara kalian sendiri. Kalau kalian nggak kuat, misalnya nggak kuat nih, pilihan paling baik adalah misalnya minta merengek-rengek pindah job, sementara itu nggak bisa ya kan. Akhirnya kalian pilihannya cuma 2, minta pulang. Kalau udah pulang itu dicap jelek, beneran dicap mentalnya jelek, mentalnya nggak kuat, bla 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 bla. Padahal ya urusan mental beda lagi ya. Jadi kenyamanan dalam bekerja itu bukan soal mental, kadang ya fashion orang beda-beda. Jadi kalau kalian dipaksa bekerja di tempat yang bukan fashion kalian, itu benar-benar nyiksa. Jadi kalau bisa pilih dari awal, jobnya dari awal itu dimatengin dulu, persiapkan diri kalian di job yang akan kalian ambil. Terus pilihan yang kedua selain pulang tadi, kabur, itu jangan sampai. Itu udah jelas merusak nama baik negara kita. Daripada kalian kabur, mending gak usah ya, yang namanya kabur kan ilegal ya kan. Ilegal sendiri itu kan dilarang ya, pasti bikin jelek nama negara kita, bikin susah orang-orang yang berjuang untuk keluar negeri gara-gara kita gitu. Itu sementara kesalahan ada di kalian sendiri yang asal-asal ngambil job dan bla bla bla. Jadi ya seperti itu ya. Saran yang buat saya adalah perbanyak informasi tentang negara yang akan kalian ambil, akan kalian datangi, akan kalian kalian jalani gitu. Terus perbanyak bekalnya,
terus pilih jobnya, pilih statusnya, dan bermacam-macam. Jadi untuk bisa ke Jepang sendiri itu statusnya bukan cuma magang doang ya. Magang itu adalah cara untuk bisa ke Jepang dengan paling mudah, yang paling gampang itu adalah magang waktu itu. Tapi sekarang dengan variasi visa yang bermacam-macam, jadi bukan magang aja. Dan perlu diketahui ya, kalau bisa sih untuk yang sekarang ini jangan ngambil magang. Kenapa saya bilang jangan ngambil? Kalau bisa loh ya, ini ya, selisih biayanya itu sedikit antara magang dan bukan magang. Terus statusnya juga lebih tinggi. Yang namanya pemagang itu statusnya cuma di bawahnya pekerja. Jadi gimana ya, negara yang maju itu rata-rata status sosial itu berpengaruh. Kalau status sosial paling rendah itu ya rata-rata sih agak dipandang sebelah mata. Jadi kalau bisa hindari status yang paling bawah kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya ambil aja, ngapain? Nggak rugi juga kok. Di sini juga mungkin di sini pahit, tapi penghasilannya juga lumayan kok, lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Berani taruhan kok saya. Walaupun di sini statusnya paling rendah, tapi karena ketolong kurs mata uang kita sendiri, jadi kita punya nilai plus lah waktu di Indonesia nya gitu. Oke, itu aja sharing dari saya kali ini tentang pengalaman saya selama magang di sini, dan saya minta doanya teman-teman supaya saya sanggup menyelesaikan kontrak di sini selama 3 tahun, dan setelah pulang dari sini bisa menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat, serta menjadi orang yang lebih maju. Dan alhamdulillah ya, terima kasih atas supportnya. Channel saya sudah sedikit punya punya ruang di YouTube gitu loh. Terima kasih untuk kalian semua ya. Itu aja, pokoknya itu aja yang mau saya sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.